Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Farahul Azhar dengan NIM 2012111567. Saya akan menjelaskan dan mendemokan tentang codingan dari praktikum program client server berkaitan dengan API. Berikut adalah database dari sistem penjualan yang saya buat dengan API. Saya memiliki tabel admin dengan ID sebagai primary key, kemudian ada email, password, dan nama. Selanjutnya ada tabel produk, memiliki ID, admin ID sebagai foreign key dari tabel admin, kemudian nama, harga, dan stok. Terus selanjutnya ada tabel transaksi, memiliki ID sebagai primary key, kemudian admin ID, foreign key mengambil dari tabel admin. Yang terakhir ada tabel item transaksi, ID sebagai primary key, kemudian dia mengambil transaksi ID sebagai foreign key dari tabel transaksi dan mengambil foreign key dari produk, tabel produk. Berikut adalah codingannya. Ini saya memiliki API PCS sebagai controller. Saya menggunakan sebagai media yaitu adalah CI 03. Di sini saya ada library REST controller yang untuk library API-nya. Kemudian juga ada Firebase JWT sebagai tokennya. Dan di sini ada class API. Jadi program ini akan extend ke REST controller. Itu juga REST controller juga sudah extend ke CI. Kemudian di sini ada private key sebagai nanti login JWT tadi. Kemudian ada construct ini construct ini mengambil dari model sebagai pengaitan database dari model yang ini. Ada admin, produk, dan juga ada transaksi, kemudian item transaksi juga. Dan di sini dimulai tabel admin. Yang pertama itu adalah admin get. Di sini di check token ini nanti akan memunculkan validasi token. Nanti ada function di bawah, nanti akan saya jelaskan. Jadi apabila ingin mengakses ini maka harus login terlebih dahulu. Kemudian ada ini data admin, akan mengambil dari admin model yang sebagai function dari get admin data. Dan result nanti apabila berhasil berarti akan true, kemudian data font, kemudian akan memunculkan data admin. Nah, ini admin modelnya adalah di sini. Ini ya. Get admin data. Mengambil data dari database tabel admin, kemudian di return. Kemudian ada admin post. Nah, ini sama seperti tadi, cek token, selalu cek token dulu. Dan ini untuk validasinya. Nah, ini validasi pertama itu apabila menginputkan email kosong, maka akan muncul validation message-nya email tidak boleh kosong. Terus di sini kemudian apabila emailnya itu tidak kosong, dan ini codingan untuk filter apabila tidak sesuai dengan validasi email, maka akan muncul pesan validasi format email tidak valid. Selanjutnya ini password juga tidak boleh kosong sama, kemudian nama juga tidak boleh kosong dengan validasi yang hampir sama.
Kemudian apabila jumlah dari validasinya itu kurang dari 0, maka berarti gagal. Kemudian suksesnya itu ada muncul pesan false atau tidak berhasil. Kemudian ada pesan message data tidak valid. Kemudian data validasi message-nya itu tergantung apabila ini nama tidak boleh kosong, apa passwordnya yang kosong, ini akan muncul. Kemudian responnya itu akan berkaitan dengan ini extend yang sudah digunakan library, maka akan memunculkan di display. Nah, ini jika apabila lolos validasi, maka data yang array ini tadi akan memunculkan email ini, munculkan untuk membuat, ngeposting atau create. Ya itulah. Buat ini ada emailnya akan dimasukkan ke dalam DB email, dan ini password juga akan masukkan password, nama akan ke password nama. Kemudian ini result ini adalah untuk mengambil dari madmin. Tadi model madmin itu akan yang insert admin. Dan mengambil data, kemudian akan muncul pesan insert berhasil, dan akan memunculkan result yang sudah dipilih ini tadi yang sudah diinputkan dalam madmin. Ini sama responsnya. Kemudian selanjutnya adalah tabel untuk function admin put. Seperti biasa ada validasi check token. Kemudian ini juga ada validasi seperti tadi. Untuk email tidak boleh kosong. Ini juga formatnya hampir sama seperti tadi. Kurang lebih sama ini seperti yang tadi. Untuk putnya, data email, password. Nah, ini maka apabila sudah lolos validasinya, nanti emailnya ini akan mengganti email yang sebelumnya sama dengan password, kemudian nama juga. Ini kemudian ada result, ini mengambil dari model admin yang ini untuk menjalankan update admin yang mengambil ini data sama ID-nya. Apabila sudah cocok, maka akan muncul pesan seperti ini. Selanjutnya ini yang delete. Yang delete ini sama. Ini mengambil ID dari database ID, mengambil dari madmin, model admin juga, yang function sebagai delete admin. Apabila berhasil, apabila tidak ditemukan maksudnya, maka akan muncul ID tidak valid. Nah, kemudian apabila responnya ini berhasil, maka akan muncul pesan delete berhasil. Mungkin kita cek madmin-nya terlebih dahulu ya, model admin-nya ini. Ini tadi untuk get admin-nya sudah kita bahas, dan selanjutnya ini untuk insert admin-nya ini tadi kita sama mengambil database dari ini untuk menginsertkan admin, tabel admin sebagai ini data ini, dan kita masukkan sebagai insert ID itu dalam database. Jadi insert ID. Dan resultnya itu mengambil database apabila admin itu sama dengan ID, insert ID.
Untuk update kurang lebih sama, ini sebagai query-query-nya untuk mengambil database di mana ID-nya itu sama dengan ID, kemudian mengganti tabel admin ya data yang diubah tadi. Nanti ya kurang lebih seperti itu untuk update-nya. Ini untuk model. Guna delete juga sama. Ini mengambil data dari tabel admin apabila ID-nya itu cocok, kemudian akan menghapus ID dari tabel admin yang berkaitan. Kemudian untuk login-nya. Nah, ini karena kita harus login dulu untuk mengakses keseluruhan itu di Postman. Maka ini login-nya itu di sini membutuhkan email dan password. Maka ini akan mengambil dari model cek login admin yang ada di admin ini dia. Ini mengambilnya dari database ketika data itu mengambil dari tabel admin email dan passwordnya apabila cocok. Intinya begitu. Nah, apabila tidak cocok maka akan muncul validasi message seperti berikut. Dan apabila berhasil maka akan ini untuk validasinya datem ID result. Ini akan untuk token sebagai login kita, JWT-nya auto tagging autentikasi berhasil. Ini token JWT-nya akan di encode, kemudian dimasukkan ke secret key, maka akan kontrol. Coba kita langsung praktekkan saja sepertinya. Pertama kita harus login terlebih dahulu, saya kira. Ya, login di database admin. Kita punya ini, saya punya unload@gmail.com, kemudian passwordnya itu 12345. Coba kita login terlebih dahulu. Nah, terus autentikasi berhasil. Nah, ini tokennya ini kita kopikan. Kemudian admin, misal kita akan mengecek adminnya, maka kita ke sini untuk beri token supaya tidak bolak-balik. Nah, berhasil. Ini ada muncul suruh dari tabel admin. Hasil ya. Kemudian untuk post adminnya. Post adminnya ini kita juga harus login terlebih dahulu. Masukkan tokennya. Kemudian kita masukkan nama, email, dan password. Contoh, coba di password 12345 aja. Nah, insert berhasil. Sebagai ini admin, ID 60, email coba Amikom, berhasil. Apabila format emailnya tidak benar, maka ya format email tidak valid seperti tadi. Ini dari validasi yang sudah kita gunakan. Selanjutnya kita akan put atau update. Kita tadi memiliki ID 60, kemudian namanya itu coba, dan coba amikom aja. Kemudian kita akan
coba mengganti email dan namanya. Emailnya lagi nama lagi. Coba kita update. Oh, kita belum login dulu, lupa. Ini untuk login barrier token, paste, dan kita update. Nah, update berhasil menjadi yang tadinya coba menjadi lagi. Kemudian selanjutnya adalah untuk delete. Jangan lupa untuk login terlebih dahulu. Oh, malah kesan. Untuk delete kita hanya membutuhkan ID 60. Nah, delete berhasil dengan ID 60 lagi amicom.aj.id. Selanjutnya ada untuk tabel produk. Tabel produk ini ya kurang lebih hampir sama seperti admin. Apakah saya perlu jelaskan satu-satu lagi? Intinya ini mengambil dari model produk yang sebagai fungsinya get product data. Nanti apabila berhasil maka akan true, kemudian data font. Ini function produk untuk postnya. Ada validasi message, pesan validasi. Admin ID tidak boleh kosong. Ini nanti adalah join dari untuk mengambil dari admin ID. Apabila admin ID tidak ditemukan, maka admin ID tidak ditemukan, muncul validasi message seperti itu. Itu ada di sini, admin access-nya ini. Bila datanya tidak ketemu di admin, maka akan false true. Kemudian ini selanjutnya ada nama tidak boleh kosong sama harga, dan ini juga ada validasi harganya itu harus diisi angka, jadi harus tidak boleh mengisi dengan string. Ini ada validasi is numeric. Kemudian stok juga sama dengan harga, tidak boleh kosong dan harus diisi dengan angka. Apabila validasinya berhasil, maka akan menginputkan admin ID ke admin ID, menginputkan tersebut ke dalam tabel produk. Dan result ini mengambil dari insert produk yang ada di model produk. Akan muncul ini insert berhasil. Nah, selanjutnya untuk produk put, sama saja membutuhkan validasi dengan cek token terlebih dahulu. Kemudian ini kurang lebih sama, tidak boleh kosong, admin tidak boleh temukan. Validasinya sama ya, seperti yang barusan. Jika lolos validasi akan mengupdate produk dari mengambil dari model produk tadi, nanti akan saya jelaskan kurang lebih sama seperti tadi ini. Ini kemudian delete product juga mengambil dari ID-nya. Apabila ID-nya sama nanti akan terdelete. Jika tidak ada ID tidak valid, kemudian berhasil. Berikut adalah model produknya. Kurang lebih sama seperti model admin, cuma di sini dalam get produknya itu kita memakai sistem join, itu mengambil dengan produk ID milik produk, kemudian admin ID dan admin mengambil dari admin yaitu nama atau nama adminnya itu, dan produk dengan nama produknya, kemudian harga, kemudian stoknya juga.
Ini dari produk, tabel produk, join ke tabel admin, yang admin ID-nya itu sama dengan admin, di ID di admin itu adalah admin ID di dalam tabel produk. Ini query-nya sebagai berikut. Kemudian ini untuk insert-nya kurang lebih sama saja. Ini mengambil, akan dimasukkan ke di insert ID-nya. Update juga sama, mengganti, cuma ini dalam tabel produk. Delete juga sama. Ini untuk cek produk exist ini nanti digunakan dalam item transaksi, dalam tabel item transaksi. Selanjutnya kita akan apakah saya temukan dulu? Lebih baik iya. Berikut adalah produk. Seperti biasa, login dulu. Kemudian get. Ini adalah produk yang sudah diinputkan. Kemudian post, untuk postnya ID. Enggak perlu. Admin ID. Kita mengambil admin ID berapa ya? Tadi admin ID. Misal 44. Admin ID 44. Nama barangnya Oppo dengan harga 2 juta. Jumlah stoknya ada 20. Coba kita insert berhasil. Kemudian untuk putnya atau edit, kita mengambil dari ID-nya itu tadi berapa ya? ID-nya adalah 22 dengan admin ID 44. Nama barangnya kan Oppo. Stoknya dan harga akan kita rubah. Harga saya rubah menjadi 2.500.000. Untuk stok ada 40 sen. Harus login dulu. Sen. Nah, update berhasil. Kita mengubah Oppo menjadi harganya 2.500.000, kemudian stoknya jadi 40. Dan delete ini untuk menghapus. Kita delete tidak ya? Kita buat lagi aja coba. ID Vivo ID 23. Delete berhasil. Vivo tadi kita hapus. Kemudian masuk ke tabel transaksi. Bentar. Untuk tabel transaksi sama. Untuk getnya, pertama cek token, kemudian ini mengambil data-data dari database sebagai query nanti di model transaksi. Kita get transaksi data. Untuk transaksi postnya ini ya kurang lebih validasinya hampir sama seperti tadi. Ini total admin ID tidak boleh kosong, admin ID temukan, total boleh kosong.
Ini harus diisi angka, kurang lebih sama jika lolos validasi. Nah, ini admin ID akan diinputkan sebagai admin ID, kemudian total juga, kemudian tanggal ini adalah untuk menentukan tanggal waktu kita menginputkan ya. Nah, kira-kira seperti itu. Dan transaksi ini kan diinsert ke data. Sound size true berhasil, response controller. Kemudian untuk transaksi yang put, validasinya sama, kita skip saja. Kemudian jika berhasil maka ini akan mengambil dari model update transaksinya, update berhasil, sama transaksi delete juga menurut saya sama saja, nanti langsung kita temukan saja. Dan ini ada transaksi bulan ini, get. Nah, ini digunakan untuk melihat transaksi yang kita inputkan pada bulan ini itu apa saja. Ini itu mengambil dari data transaksi, kemudian mengambil dari model transaksi yang get transaksi bulan ini. Ini saya sekalian jelaskan nanti saja ya. Sekalian jelaskan transaksi. Nah, transaksi item transaksi ini extend CI model. Get transaksinya itu sama sistemnya, join dari tabel transaksi ini dari berikut, dari tabel transaksi ke join dengan tabel admin. Yang ID pada tabel admin ini sebagai foreign key-nya admin ID di tabel kebalik. Admin ID di tabel transaksi ini adalah foreign key dari ID dari tabel admin. Query-nya ini sebagai berikut. Untuk get transaksi bulan ini itu, jadi kita juga mengambil sistem join-nya, akan tetapi ini mod atau tanggalnya ini dan ini dan juga tanggalnya itu gambarnya bulannya itu disamakan loh. Dalam bulan ini saja, hampir sama seperti get transaksi data. Kemudian insert transaksi ya begini-begini saja, sama, mengambil cuma beda dari tabel transaksi. Update transaksi delete juga sama. Ini ada cek transaksi exist untuk ambil apakah ada di tabel transaksi nanti. Penting kita demokan langsung. Login dulu. Ini sudah true, ada 2 ID transaksi. Coba kita post. Untuk post kita butuh admin ID. Admin ID kita ambil yang tadi berapa ya? 44. Total. Nah, total salah ini kita ngepost 2 juta tapi tidak apa-apa, nanti kita bisa ubah di sini. Login dulu untuk transaksinya, tabel transaksi ya, kurang lebih seperti itu. Ini ID ya 44, kita rubah totalnya jadi tadi
ID-nya 17. Kita untuk mengambil ID-nya dulu. Ini mengubah totalnya menjadi 2.500.000. Nah, update berhasil. Ini akan muncul tanggalnya sesuai waktunya. Kemudian delete. Kita bisa ambil lagi ya. Delete ini aja nggak apa-apa lah. Login dulu. Dan body ID-nya 17. Delete berhasil. Sudah. Nah, ini untuk get transaksi bulan ini. Ini tuh melihat dari ini total transaksi yang ada di bulan ini itu akan muncul semua. Ini kan ada 2 dalam bulan ini. Coba dulu ya. Ada 2. Kemudian coba apabila kita ubah tanggalnya salah satu ke bulan Desember. Oke. Kemudian kita coba lagi. Nah, maka akan muncul satu doang. Terakhir adalah untuk tabel item transaksi. Dalam item transaksi get ini dicek token seperti biasa. Ini mengambil dari modal item transaksi yang get item transaksi. Kurang lebih sama untuk getnya. Dan item transaksi by transaksi ID get. Nah, ini tuh kayak gimana ya? Mengambil per item transaksi itu ada detailnya gitu loh. Nah, ini jadi data item transaksi ini mengambil sih kalau enggak Nah, ini saya jelaskan dulu lah yang tadi. Ini sama sistemnya sih, mengambil semua ini sistem join foreign key dari tabel produk untuk produk ID di item transaksi. Kemudian ini mengambilnya itu dari get item transaksi ID. Perbedaannya di sini. Ini tuh hampir mengambil semuanya itu, tapi di sini akan mengambil ini join ketika item transaksi ID transaksi di item transaksi itu sama dengan yang diinputkan. Jadinya itu gimana ya? Mengambilkan satu transaksi itu muncul berbagai item. Untuk nota ini penting sih ini. Nanti kita akan langsung demokan saja supaya tidak bingung. Selanjutnya ada post kira-kira codingan ya tidak terlalu berubah ini untuk cek SSD M transaksi tadi. Ini juga ada cek produk exist di model produk tadi sudah tidak boleh kosong. Transaksi ID KTY ini juga tidak boleh kosong, juga harus diisi angka sama. Begitu juga dengan harga. Respon kurang lebih masih sama. Perlu dijelaskan. Ini sama input untuk database-nya. Transaksi input validasinya untuk sistem transaksi input juga sama validasi. Ini mengganti sama saja. Ya, ini ada item transaksi delete juga kurang lebih sama ya, sama aja. Ini untuk
item transaksi by transaksi ID delete. Ini kalau yang tadi get itu untuk memilih satu item transaksi itu muncul semua berdasarkan kita menginputkan transaksi ID-nya itu berapa. Detailnya itu akan muncul. Kalau ini untuk menghapusnya berkebalikan. Ya ada di model tadi untuk delete transaksi by transaksi ID. Nanti ada di sini. Ini untuk ya sama lah. Tapi ini ada yang menarik dari sini. Ini tuh untuk model dalam item transaksi ini dalam function insert item transaksi. Saya memakai program ini untuk mengubah stok. Jadi nanti kita mengambil produk ini datanya dari produk ID. Kemudian ini stok lama itu stok lama kita mengambil dari produk stok yang diinsertkan. Stok lama itu stok yang diinsertkan dari produk di tabel produk. Kemudian stok baru ini adalah stok lama dari ini stok produk ini dalam produk. Kemudian dikurangi dalam data GTY yang ada di dalam item transaksi yang kita inputkan. Makanya dibiarkan insert terlebih dahulu, kemudian ini dikurangi stok produknya menggunakan algoritma tersebut. Nah, ini maka akan mengganti produk ID, produk update-nya sama saja. Dan update item transaksi di sini sama saja seperti model-model yang lainnya, cuma beda tabel saja. Ini juga ini delete-nya kurang lebih sama tadi seperti get, cuma ini delete. Kita akan lanjutkan di sini. Sama. Ini untuk cek tokennya apakah tadi sudah ada atau belum ya. Ini itu kayak gimana ya? Ini tokennya itu request by header jika token kosong, token explode 1 kan decode JWT array token tidak valid. Ini ya, ini cek token apabila ini untuk yang tadi di semua itu fitur apabila kita belum login, maka ini akan mengecek tidak bisa menginputkan tidak valid, maka kita harus login terlebih dahulu sebagai admin. Kita praktekkan saja. Untuk transaksi kita login terlebih dahulu. Nah, ini ada item transaksi dengan ID 30 iPhone, jumlahnya 2, harga saat transaksi 100.000. Bentar. Jadi kira-kira seperti ini. Nah, untuk pos ini bentar kita login terlebih dahulu. Kita membutuhkan transaksi ID. Kita ngambil dari sini aja. Transaksi ID contoh 16 produk ID. Produk ID kita contoh pengen Oppo tadi 44. Kemudian jumlah kita ambil 5. Harga transaksi. Nah, di sini dalam produk ini kan stoknya itu ada 40. Ini 2.500.000, maka nanti akan berkurang ketika kita inputnya di sini. Nanti akan otomatis untuk subtotal ini nanti saya tadi lewat menjelaskannya, jadi tidak apa-apa. Nanti
langsung ditemukan saja. Ketika kita insert seperti ini, data tidak valid, produk ID. Oh, malah 22, produk ID 22. Nah, insert berhasil. Dengan quantity kita beli 5, harganya 2.500.000, maka 12,5 juta. Dan quantity pada tabel produk akan berkurang menjadi 35 yang Oppo. Seperti itu. Untuk boot kita coba 16.22. ID-nya 32. Kita kuantitinya 3. Dulu. Kita coba mengganti update berhasil ya. Kita kuantitinya menjadi 3. Selanjutnya delete item ini adalah delete per item, berarti nanti kita akan menghapus dari ini ID-nya itu 32, menghapus per ID dari item transaksi. Kita hapus dulu. Nah, delete berhasil. Kemudian untuk pertama get dulu deh. Get ini kalau kita get ini maka kita nulisnya itu di param bukan di body. Kita memiliki item transaksi itu ya ini 16. Kan ini ada yang transaksi ID-nya itu 16. Maka kita bisa mengeceknya langsung ini seperti ini 16. Maka akan muncul langsung dua-duanya seperti ini. Tanpa kita harus mengecek satu persatu kalau menggunakan sepertinya saya harus menambah contoh seperti ini. Nah, kalau pakai get transaksi kan akan muncul semuanya yang 16 juga 15. Apabila di sini itu yang 15 tidak ada, maka kita mencari item transaksi itu berdasarkan ID transaksinya. Apabila kita mencari yang 15, maka ini akan muncul yang ini doang. Begitu juga untuk yang ini delete. Untuk yang delete kita juga bisa, misal kita mau menghapus yang dengan transaksi ID 16, maka dua-duanya juga akan terhapus. Langsung terhapus dua-duanya, semuanya. Mungkin cukup sekian, agak panjang dan dengan kata-kata yang lumayan belepotan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya Wahyu Farhan Lasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.